Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Sore ini bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal YouTube pribadi saya Oma Bal-Balan. Nah, di episode kali ini saya akan bertemu dengan salah satu pemain yang setiap musimnya berganti-ganti klub. Selain nama Hamka Hamzah, ada pemain yang lainnya yang ternyata setiap musimnya berganti-ganti klub. Siapa dia? Ikuti saya. Nah, jadi tahu kan siapa yang saya temui hari ini, pemain yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya kalau sudah baca judulnya sudah tahu bahwa kali ini saya bertemu M. Fakhrudin. Ini seperti yang saya bilang tadi bahwa Fakhrudin ini pemain yang setiap musim berpindah-pindah klub ya. Ya, betul. Kalau hitungan Fakhrudin ada berapa klub ya? Ada 9 klub yang pernah saya ikuti, ya. Artinya berarti ono yang double ya? Ya, ada yang double. Di antaranya Persijap Jepara, Ya. dengan tahun yang berbeda. Terus Deltras, terus Arema, sama Persikediri. 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 Perjalanannya panjang. Kalau tidak salah ingat saya menghitung 17 tahun di sepak bola Indonesia. Artinya berarti 17 tahun itu pindah-pindah terus setiap musim. Iya. Cuma di Arema aja yang langsung 2 musim waktu itu. Nah, ini jadi rasa penasaran saya. Kenapa setiap musim pindah? Tiap musim ganti-ganti klub? Ya, karena apa ya? Saya setelah ikut tim kayak Persijap gitu, terus ada tawaran lagi. Berarti tawarannya lebih gede. Soalnya apa? Saya berpikir di sepak bola itu kan apa ya? Tidak ada pensiun ya, tidak ada pensiun. Jadi artinya nggak ada uang pensiun. Ya, jadi kalau selagi saya masih punya prestasi, ada tawaran yang lebih besar, ya kenapa tidak? Kita ambil aja. Jadi itu alasan tiap musim berganti. Betul. Dan juga saya senang bergaul, Mas. Jadi kalau kita berpindah tempat itu kan juga banyak teman juga. Ini 17 tahun tiap musim ganti 9 klub. Wis, luar biasa. Seperti yang Fakhrudin bilang tadi, satu-satunya yang bertahan itu di Arema Malang ya? Ya, di Arema. Saya kan memulainya dulu kan dari Persebaya Magang duluan ya. Magang. Persebaya, Jepara, pulang ke Deltras, terus Persela Lamongan, habis Persela terus ke Persegi Gianyar. Ya. Bali. Setelah ke Persegi terus saya ke Persiba Balikpapan. Terus kembali lagi ke Persijap Jepara 2007. Terus ke Persisam Samarinda waktu itu juara ini ya, yang juara divisi utama itu ya, sama Coach Uston sama Coach Kurniawan. Terus sama Mas Ilham Jaya Kusuma. Jadi waktu itu pemain bagus-bagus, pemain top waktu di Persisam. Alhamdulillah juara juga di Persisam divisi utama. Sekarang jadi Bali United. Jadi Bali United. Nah, setelah itu 2008 terus saya 2009 pindah ke Arema. Arema ini ya menemukan titik balik sebenarnya. Kayak performa Fakhrudin ini moncer banget ya. Padahal kalau sebenarnya Fakhrudin sudah lama ya dari perjalanan itu, tadi sebelum ke Arema sudah beberapa klub, tapi di Arema muncul tiba-tiba orang Indonesia tahu, oh ini Fakhrudin. Apa yang membuat Fakhrudin kok di Arema menemukan performa terbaiknya? Dan rasanya juga untuk menemukan itu juga nggak mudah ya waktu masuk Arema itu prosesnya.
Ya, eh, sebenarnya sih saya sebelum ke Arema itu kayak ikut persegi, kayak itu saya juga banyak gol sih sebenarnya. Mungkin karena timnya ini nggak sebesar nama Arema, ya kan. Nah, jadinya apa ya, biasa-biasa aja kayak di perjalanan karir ya. Kemudian saya ikut Arema itu yang banyak mungkin yang belum tahu ya. Iya. Ya ada itunya juga sih. Ada sejarah yang sampai sekarang masih saya ingat ya. Waktu baru ikut Arema itu udah dikontrak sih waktu itu. Nah, itu pas latihan pertama yang penontonnya kan banyak antusiasnya Aremania kan. Kalau latihan perdana pemain baru itu kan banyak sekali. Ya, itu pas waktu latihan syuting itu saya naik sedikit, wah gondol coret gondol lah. Gitu ya. Jadi apa? Nggak sebut nama, mungkin nggak kenal. Nggak kenal. Gondol coret gondol. Karena waktu itu rambutnya gondol. Ya, potongan waktu karir sepak bola itu sering gondol ya, sering gondol. Kalau pendek gitu loh. Nah itu. Ya, untungnya sudah tanda tangan kontrak di sini. Tanda tangan kontrak ya. Ya, sangat mengesankan waktu ikut Arema. Soalnya apa? Waktu itu ikut Arema itu antara ikut sama tidak. Waktu itu Arema tidak ada dana sebenarnya. Oh, antara bahwa Arema mau ikut kompetisi atau tidak. Nah, padahal sudah dikontrak itu. Iya. Kenapa ini? Ya mungkin anggaran ya. Waktu itu dari Bentul kan diserahkan ke yayasan waktu itu. Ya peralihan ke yayasan, terus anggarannya kan apa? Minim, anggarannya minim. Persiapan cuma 1 bulan waktu itu. Jadi belum semua pemain yang akhirnya jadi pilar kayak Jangka, kayak apa, Ridwan, kayak Alamsa, sama pelatihnya Robert ya, itu belum gabung berarti? Belum. Jadi saya ini rekrutan dari manajemen. Rekrutan dari manajemen. Terus setelah itu Robert datang itu. Robert, Jangkano, Alamsa, Ridwan. Yaitu yang juga ditunjang pemain-pemain yang pengalaman itu, pemain-pemain yang punya prestasi kayak Alamsa itu kan juga bagus, jadi panutan juga. Nah, di situ akhirnya Arema mendesak, yo wis pokoknya sistemnya Arema mangan gak mangan Arema kudu ikut liga. Akhirnya ikut liga. Waktu itu targetnya Robert itu cuma urutan 8. Nah, musim sebelumnya itu urutannya kan 9. Nah, waktu pegang betul itu 9. Nah, targetnya Robert cuma urutan 8. Nggak taunya malah juara. Ya, itu. Yang tadinya Arema itu nyaris nggak ikut tapi juara. Iya. Nah, untuk khusus Farudin sendiri kok kayak itu menemukan performa terbaiknya. Apa yang memotivasi itu? Kalau menurut saya itu faktor dari pelatih ya. Faktor dari pelatih Robert Rene Albert itu luar biasa yang menurut saya. Terus ditunjang sama pemain-pemain senior, pemain asing yang juga bagus-bagus. Di situ jiwa-jiwa pemimpin semua, kekompakan kebersamaan tim juga bagus. Itu yang membuat apa ya, satu misi, satu jalan akhirnya menjadikan prestasi. Di samping Robert punya strategi yang bagus, dia cara ngelatihnya juga bagus. Dan di situ juga akhirnya Farudin dikenal publik Indonesia. Yang menarik di Arema muncul goyang gergaji. Ini kan menurut saya sih agak aneh namanya goyang gergaji. Kenapa? Karena Farudin ini anak Sidoarjo. Kenapa waktu itu nggak dinamakan goyang kepiting atau goyang udang ini? Kok goyang gergaji? Goyang kepiting nggak merambat ya. Ya, pas waktu itu persiapan sebelum kompetisi jalan itu saya berpikir gini, gimana ya caranya bisa menghibur supporter. Nah, kalau misalkan saya cetak gol, saya berpikir seperti itu, yang unik lah. Waktu itu kan saya juga ada teman-teman kayak Nova Arianto, ada Suster Ngeso. Oh iya. Itu yang aneh-aneh. Nah, saya kira yang penting niat saya untuk menghibur supporter. Jadi tak pikir, wah enak. Wah, kau yang kerja rek gitu. Waktu
waktu itu pas lagi anu-anunya Dewi Persik kan. Oh, iya. Inspirasi ya. Jadi ya wis yang penting asik gitu aja. Berarti inspirasinya dari Dewi Persik ya? Ya, itu. Jadi yang unik lah. Berarti dan yang menarik akhirnya di Arema bertahan ya. Satu-satunya yang nggak pindah kan setelah Farudin sebelumnya setiap musim berpindah dan di Arema musim berikutnya tetap bertahan. Apa alasannya? Ya karena saya merasa enjoy di sana, merasa menikmati, terus apa ya, banyak yang saya dapat di Arema, banyak sekali yang saya dapat dari pengalaman saya jadi pemain, ketemu sama pelatih bagus, ketemu sama teman-teman senior yang sangat mendukung, nah itu terus dan Aremania, nah, itu yang membuat saya bertahan di sana, soalnya di sana Aremania fanatik sekali sama timnya ya? Sama timnya itu. Jadi itu yang membuat saya betah di sana, kerasan di sana. Sebenarnya saya 3 musim di sana. Oh. Karena diminta sama Deltras, akhirnya diizini sama Bos Iwan. Ya apa-apa wis gitu. Yang di musim 2012 itu ya, akhirnya pindah ke Deltras. Tapi ini juga jadi karir yang tidak menyenangkan di Deltras. Main di rumah sendiri 2012 itu kan jadi problemnya Deltras nunggak gaji ini. Iya. Itu sampai sekarang masih ditunggak atau sudah terselesaikan? Aduh, masih 6 bulan ya, masih belum terselesaikan ya. Ya gimana lagi? Tapi kemudian dari petaka di Deltras itu naik lagi ya ke Sriwijaya. Ya. Setelah dari Deltras, meskipun perjalanan waktu itu turun ya, tapi mungkin dari Sriwijaya membutuhkan karakter saya bermain, ya akhirnya saya diambil Sriwijaya. Ya alhamdulillah ada acara rezeki lagi. Itu lebih besar lagi ya. Tapi kalau ngomong Sidoarjo kan, iya. Harapan besar Farudin kan arek Sidoarjo, tapi Sidoarjo ini kan punya stadion bagus, sebenarnya punya materi pemain talenta yang luar biasa, dan Farudin kan juga mengakhiri karirnya di Sidoarjo ya, tuh nggak bersama Deltras sih, bersama Persida Sidoarjo. Nah kalau baca Sidoarjo sendiri harusnya apa sing dilakonin Sidoarjo? Ya saya sih menginginkan Sidoarjo itu sepak bolanya itu maju gitu loh, pengennya itu ya. Di sini tuh kota yang tempatnya pemain yang kualitas. Banyak pemain yang dari Sidoarjo yang kualitas. Di antaranya sekarang kan ini ada pemain timnas, Brilian Aldama. Oh iya, ya. Brilian Aldama. Nah, itu kan sempat saya juga ngelatih Brilian waktu GSI dulu waktu itu. Oh iya. Di SMP 2 waktu saya pegang itu. Sekarang alhamdulillah dia sekarang timnas ya kan. Kan banyak. Jadi sekarang bibit-bibit di Sidoarjo itu banyak sekali, Mas. Gitu. Cuma saya enggak. Ya karena ini wadahnya ini. Coba kalau wadahnya ini kalau ada tim Liga 1 di sini, wah itu kan tambah anak-anak muda tambah termotivasi gitu loh. Dulu ada tim di level tertinggi tapi malah nunggak gaji nih. Nah, ya mudah-mudahan kedepannya nanti itu di Sidoarjo ini ada tim Liga 1 dan semuanya berjalan dengan baik, dari persoalan gaji semuanya dikelola dengan profesional, insya Allah bakal maju. Nah, itu. Yang menarik juga dari seorang Farudin ini kan, selain tadi perjalanannya yang setiap musim pindah-pindah klub, lalu nemu titik terbaiknya di Arema juara dan orang mengenalnya akhirnya dengan nama Goyang Gergaji itu ya. Yang menarik juga Farudin ini pernah menjalani bisnis jual kepiting.
Jualannya jualannya Benar ini sekali. menarik juga di mobil Jazz waktu itu. Iya. Jazz merah. Iya. Usaha ini masih jalan atau sudah tidak? Dan kenapa dulu jalankan usaha ini? Apa karena memang aslinya arek Sidoarjo yang dari kecil sudah dekat dengan tambak, Ya, dengan ini orang tambahan saya. Ya, itu memang saya pernah jalani ya bisnis kuliner. Nah, karena waktu itu sepak bola dibekukan. yang 2015 ya? 2015. Nah, 2015 dari Persik Kediri, terus 2015 musim baru sebenarnya udah berjalan sih. Nah, tapi dibekukan, akhirnya berhenti. Saya nggak punya usaha sampingan, Mas. Tapi 2015 sempat main ya di Persiku Kudus. Iya, sempat bermain waktu itu diajak sama Pak Riono Asnan, nah, yang membesarkan saya. Nah, itu. Nah, sempat jalan sih, terus akhirnya dibekukan, akhirnya berhenti. Nah, saya nggak punya usaha sampingan ini. Gimana caranya ini keluarga saya ini bisa makan? Nah, yaitu akhirnya saya punya pikiran buka usaha kuliner. Soalnya saya orang tambahan. Ya. Nah, kalau kepiting udang tempat saya kan banyak. Nah, itu. Jadi bahan bakunya gampang. Nah, akhirnya saya jualan kepiting. Pakai mobil di mobil. Jadi mobil Jazz itu yang saya pakai, pakai etalase. Jadi siap saji. Nah, orang beli langsung bawa pulang. Nah, alhamdulillah jalan. Alhamdulillah jalan. Sebenarnya prospek sih, Mas. Nah, sebenarnya prospek. Cuma sekarang tidak saya teruskan karena apa ya, kembali lagi jiwa saya di sepak bola, pesepak bola, jiwa saya pesepak bola. Jadi sekarang fokus lagi di sepak bola, kepelatihan. Kepelatihan. Jadi kalau suruh milih bisnisnya atau sepak bolanya, Saya tetap di sepak bola. ini Nantinya kalau misalkan punya tabungan ya bisa usaha di kuliner lagi. tapi sekarang fokusnya di kepelatihan. Karena kepelatihan. menarik sebenarnya perjalanan karir kepelatihannya juga kan. Seingat saya, Kuta FC. iya Kuta FC itu yang menarik sebenarnya Popda Jawa Timur itu kalau nggak ada riak kecil di final juara itu Sidoarjo ya. Porprov ya, Porprov ya. Jawa Timur itu ya. Bersama Sidoarjo Runner-up. Lalu Liga 3 2019 sama Persekapas nomor 3 Jawa Timur masuk Yona Jawa ya. Ya, Ini masuk zona nasional. berarti harapan kedepannya ini fokus di kepelatihan, ngejar lisensi sekarang C ya? Masih C, ngejar B, A, pelatih tim nasional. Ya, karena saya memang asalnya dari pesepak bola, jadi saya harus tetap memang senang sih, senang. Jadi cita-cita saya pengen untuk sekarang pengen menularkan pengalaman saya sama anak-anak kampung, anak-anak Sidoarjo khususnya, dan saya punya tekad pengen memajukan sepak bola Sidoarjo, membantu memajukan sepak bola Sidoarjo. Yaitu dengan saya belajar ngelatih terus, mengasah kepelatihan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya, kan gitu. Ya gimana lagi ya, saya sendiri juga masih belajar. Saya pengen belajar dan belajar terus. Nah, itu. Artinya belum karena proses masa pandemi ini ya. Masih sekarang lebih ke level amatir di kampung. Kemarin saya habis dari Persikapas, terus dikontrak sama Madura FC. Liga 3 sama Coach Ismayana. Nah, Coach Supri sama Coach Dedi pelatih kipernya. Jadi di sana Madura bagus, manajemen bagus, main bagus, enak sebenarnya. Tapi sayang tidak diteruskan karena pandemi. Ya, gimana lagi ya, kita ambil hikmahnya semuanya. Ya, semoga pandemi ini selesai, kita bisa aktivitas lagi. Gitu. Sepak bola jalan lagi. Sepak bola jalan. Nah, itu dulu kawan-kawan obrolan bersama Fahrudin. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Pak. Selain nama Hamka Hamzah, ada nama pemain yang lainnya yang setiap musim berpindah-pindah klub, berganti-ganti kostum kesebelasan. Fahrudin, dan kita tahu akhirnya alasannya kenapa, dan juga ini mungkin jadi nostalgia juga buat teman-teman Aremania
karena karirnya Fahrudin yang paling moncer di sana. Oke, itu dulu kawan-kawan. Tetap nikmati obrolan di Oma Bal-Balan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Oke, sip.